Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sekali lagi bahwa memang jejak digital itu memang sangat kejam ya, dan tidak pernah bisa berbohong. Belakangan ini viral pernyataan dari Waketum Pradi Bersatu, di mana sosok inilah yang melaporkan para pemburu ijazah palsu Pak Jokowi, dan salah satu di dalamnya adalah Abraham Samad. Dalam pernyataannya ini membuat kita semua terkejut karena kemudian terkuat sebuah fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata Abraham Samad itu pernah mendapatkan bantuan hukum untuk kasusnya dulu, bahkan sampai mendapatkan deponering dari Kejaksaan Agung agar ia terbebas dari jeratan hukum. Tentu yang menjadi pertanyaan kritisnya adalah, kalau dulu Abraham Samad pernah ditolong dalam kasus hukumnya, lalu mengapa sekarang dia tega menuduh mantan Presiden Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap dirinya? Bukankah itu sama saja dengan menggigit tangan orang yang pernah menyelamatkan dirinya? Terkait dengan laporan Pak Jokowi terhadap para terlapor ini, itu ada 26 postingan. Yang salah satunya mungkin 26. postingan itu berawal dari yang dilakukan oleh Pak AS ini di dalam suatu acara-acara tertentu. Sehingga acara podcast itu yang ketika dihadirkan sebagai barang bukti, alat bukti kepada penyidik oleh Pak Jokowi, menurut mereka itu ada unsur pidana, kemudian dinaikkanlah status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi jelas. Jadi ini bukan lagi namanya kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu kita tidak menyerang orang. Kalau artinya dengan ada tindakan kita berusaha menyerang orang, kemudian menggiring suatu opini, menggiring pendapat-pendapat orang untuk meyakinkan orang bahwa produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah produk palsu, ya ini udah bahaya. Berarti ini penggiringan opini lagi. Ini jelas penggiringan opini. Di satu sisi Abraham Samad di dalam podcastnya melakukan penggiringan opini juga. Menurut saya udah jelas itu menggiring opini. Sementara saat ini juga ketika statusnya sudah masuk ke penyidikan, dia juga melakukan penggiringan opini lagi. Jelas. Dengan mengatakan ini kriminalisasi, ini pembungkaman. Sebelum diperiksa kita lawan terus. Kezaliman kita lawan terus. Setelah diperiksa 56 pertanyaan selama 10 jam, setelah keluar beda lagi bahasanya. Bahwa ini kriminalisasi, kan kita bingung. Polisi mengambil tindakan hukum dibilang kriminalisasi. Tapi ketika kita waktu melakukan podcast itu kita tidak sampaikan bahwa mungkin ada aturan-aturan yang harus dibatasi. Sehingga kita jangan kebablasan gitu. Jadi kalau udah nyebut nama secara vulgar, kemudian menggiring, meyakinkan, dalam podcast itu kan menurut saya ada motifnya adalah meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu. Kan ini bahaya. Betul. Ya kan? Sementara apa sih salahnya Pak Jokowi terhadap AS ini? Ingat loh ya, Pak AS ini pernah melakukan tindak pidana. Dulunya pernah ditersangkakan oleh Bareskrim. Kemudian Pak Jokowi juga meminta Jaksa Agung untuk melaksanakan deponering. Oh, jadi Pak Jokowi justru yang meminta Jaksa Agung mendeponering kasusnya Pak Abraham Samad. Pak Abraham Samad. Jadi ini saya bingung. Kenapa kok dia malah harus berterima kasih kepada Jokowi ya? Berterima kasih kepada Pak Jokowi. Kenapa malah sekarang menyerang Pak Jokowi? Kan bingung kita. Katanya mau melawan kezaliman. Kezaliman apa yang dia peroleh dari Pak Jokowi? Kebebasan loh yang dia peroleh. Harusnya dia disangkakan pasal pemalsuan terhadap seseorang bernama seorang wanita. Saya lupa itu wanitanya siapa namanya. 263 itu jelas itu ancaman di atas 5 tahun itu. Fakta ini penting sebenarnya dicatat sahabat, bahwa dulu ketika Abraham Samad tersandung kasus hukum, ia bisa lolos karena ada upaya hukum luar biasa berupa deponering dari Kejaksaan Agung, yang artinya ada campur tangan negara atau keberpihakan politik untuk memberi keringanan. Itu jelas menunjukkan bahwa Samad pernah mendapat perlakuan istimewa oleh Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa di masa itu Pak Jokowi adalah presiden. Namun sekarang dalam kasus terbaru yang menjerat dirinya, ia justru berbalik narasi. Ia menuding mantan Presiden Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Narasi ini jelas-jelas menurut saya sangat manipulatif.
karena sejarah mencatat bahwa justru ia pernah diuntungkan oleh kebijakan hukum yang membuatnya terbebas. Jadi tuduhan kriminalisasi ini sama sekali tidak berdasar. Bahkan buat saya sebagai sesama orang Makassar, ini sangat memalukan. Mengapa Abraham Samad tega memutarbalikkan fakta? Tentu ini yang menjadi pertanyaan banyak orang hari ini. Dan jawabannya saya kira sangat sederhana. Saya berpikir bahwa mungkin saja ini dendam politik. Karena kita tahu di masa lalu Abraham Samad pernah punya ambisi besar untuk masuk ke panggung politik nasional. Bahkan ada kisah bahwa ia pernah ingin menjadi calon wakil presiden tetapi gagal. Dari situ kita bisa membaca ada sisa kekecewaan, ada luka politik yang tak pernah sembuh. Sebab kala itu ternyata Pak Jokowi menggandeng Pak JK untuk menjadi wakil presiden. Dan kini ketika dirinya terseret kasus hukum, narasi diskriminalisasi dijadikan senjata untuk memposisikan diri sebagai korban. Padahal publik tahu ini hanyalah strategi klasik, berlindung di balik isu politik untuk menutupi persoalan hukum pribadi yang dia hadapi. Inilah yang membuat publik semakin geram. Abraham Samad bukan hanya tidak tahu diri, tetapi juga tidak tahu malu. Bagaimana mungkin seorang yang pernah diselamatkan oleh sistem hukum negara kita, kini justru menuduh negara, bahkan mantan presiden telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Kalau bukan karena deponering dulu, saya yakin karir politik dan reputasi Samad sudah tamat sejak lama. Tapi justru setelah pernah ditolong, dia membalas dengan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar. Inilah yang disebut publik sebagai karma politik. Orang yang tidak tahu berterima kasih akhirnya terjerat oleh ucapannya sendiri. Abraham Samad hari ini mencoba membangun citra sebagai korban kriminalisasi. Tetapi jejak digital tidak bisa dihapus. Publik tahu bahwa dulu ia pernah mendapat deponering, sebuah bentuk penyelamatan hukum dari negara. Dan jika ia hari ini menuding mantan Presiden Jokowi melakukan kriminalisasi, maka tuduhan ini runtuh oleh fakta sejarahnya sendiri. Abraham Samad, saya yakin kali ini sudah memainkan narasi penuh kepalsuan. Ia ingin dicitrakan sebagai pejuang kebenaran, padahal sebenarnya ia hanya sedang menutupi kasus pribadinya. Orang yang pernah ditolong tapi kini menuduh penyelamatnya hanyalah sosok yang tidak tahu diri. Dan publik berhak menyebut apa yang dialami Abraham Samad hari ini bukanlah kriminalisasi, tapi ini adalah karma yang sedang berjalan, efek dari perilakunya sendiri. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam istilah peribahasa, melepaskan anjing terjepit, setelah lepas ia menggigit. Artinya menolong orang dalam kesusahan, tetapi setelah tertolong malah berbalik menyakiti penolongnya.